Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas EE. Di sini kami akan mempresentasikan tugas matkul sistem operasi bagian 1B, sistem komputer digital. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Oki Aryansyah dengan NRP 192022184 dan ditemani teman saya Silvi Nur Azkia dengan NRP 192022178 dan Dapin Fauzan Purnomo dengan NRP 192022185. Apa sih itu sistem komputer digital? Sistem komputer digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronik yang bekerja bersama-sama untuk memproses dan menyimpan informasi dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk 0 dan 1. Sistem komputer digital memiliki beberapa komponen utama, seperti unit pemrosesan pusat, atau disebut dengan CPU. Lalu ada memori, perangkat masukan, atau yang disebut dengan input. Lalu, perangkat keluaran, atau yang disebut output. Dan perangkat penyimpanan, atau yang disebut dengan stroke. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam komponen-komponen komputer digital yang akan dipresentasikan oleh Davin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davin Fauzan Purnomo Putra, NRP 15/2022-185. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam motherboard. Komponen-komponen yang ada di motherboard itu yaitu monitor, hard disk, speaker, mouse, CPU, motherboard, SSD, RAM, keyboard, sama GPU. Motherboard yang kita gunakan adalah ASRock B760M Pro RS-D4. ASRock B760M Pro RS-D4 adalah motherboard papan induk komputer yang dirancang untuk mendukung prosesor Intel generasi ke-13 atau Raptor Lake dan generasi 12 yaitu Alder Lake dengan soket LGA 1700. Spesifikasi motherboard ASRock B760M Pro RSD4 ya bisa dibaca. Terus ini gambar buat ASRock B760M Pro-nya. Ke RAM atau Random Access Memory. Untuk RAM yang kita pilih yaitu RAM Delta RGB DDR4 desktop memory dengan frekuensi sebesar 4000 MHz dan data transfer bandwidth dengan 32.000 GB per second. Dengan motherboard yang support dual channel transfer data antara CPU dan RAM akan terasa lebih cepat. Ini untuk spesifikasi RAM Delta RGB DDR4 desktop memorinya. Ini untuk gambarnya. Terus lanjut ke prosesor. Untuk prosesor yang kami pilih yaitu prosesor Intel Core i5 13400F dengan jumlah core sebanyak 10 dan performance core sebanyak 16. Prosesor ini cocok untuk desktop soket LGA 1700 yang mendukung Intel generasi ke-13 atau juga disebut Raptor Lake. Ini untuk spesifikasi prosesor Intel Core-nya. Dan ini gambar Intel Core i5 13400X-nya. Lanjut ke SSD atau Solid State Drive. Untuk SSD yang kami pilih yaitu WD Black SN850 SSD yang dilengkapi teknologi PCI Gen 4 terbaru. SSD ini tersedia dalam opsi kapasitas 500 GB, 1 TB, dan 2 TB. Selain itu, terdapat opsi thermal dengan tanpa heatsink. WD Black SN850 ini memiliki kecepatan read hingga 7000 MB per detik dan write hingga 5300 MB per detik. WD Black dirancang dengan form factor M2 2280 yang ramping, ringan, dan ringkas. Ini untuk spesifikasi SSD-nya. Ini untuk gambar SSD WD Black-nya. Selanjut ada power supply. Untuk power supply yang kami pilih yaitu HV Pro 650 watt dengan fasilitas koreksi faktor daya aktif listrik 0,9 ohm yang menjamin dapat mengalirkan terus arus daya listrik. Power supply seri HV Pro memiliki fitur dengan konektor CPU ganda untuk mendukung motherboard kelas atas dan menyediakan aliran arus daya yang stabil untuk meningkatkan kinerja kerja CPU. Ini untuk spesifikasi PSU-nya atau power supply-nya.
Dan ini gambar power supply HP Pro 650 wattnya. Lanjut ke GPU atau VGA. Untuk VGA yang kami pilih ya adalah VGA GeForce RTX 3050. GeForce RTX 3050 dibuat dengan performa grafis yang tangguh dari arsitektur NVIDIA Ampere. Perangkat ini menawarkan RT Core generasi kedua dan Tensor Core generasi ketiga, multiprosesor streaming baru, dan memori G6 berkecepatan tinggi untuk menjalankan game terbaru. NVIDIA RTX adalah platform ray tracking dan teknologi AI tercanggih yang merevolusi cara kita bermain dan berkreasi. Untuk spesifikasi, ini untuk gambar VGA GeForce RTX 3050-nya. Lanjut ke casing. Untuk casing PC yang kami pilih adalah DLX 4000 Mesh Selection PC Case White dengan sisi kaca temper dan panel depan yang untuk casing yang kami pilih adalah DLX 4000 Mesh Selection PC Case White dengan sisi kaca temper dan panel depan yang membuatnya lebih elegan dan cantik. Desain casing yang sempurna menghasilkan kinerja suhu terbaik. Bracket multifungsi membuat kompabilitas maksimal. Ini untuk bentukan PC casingnya. Oh, atau input output. Untuk monitor yang kami pilih adalah Optic Mac 24 yang memiliki LCD sebesar 27 inci dengan aspek rasio 16:9, serta dilengkapi dengan fitur Black Light Fade hingga mampu menghasilkan variasi warna yang mencapai 16,7 juta dan resolusi 1920 x 1080 pixel. Selain itu, hal menarik yang bisa didapatkan dari monitor ini adalah tingkat kelekungan yang mencapai 1800 R hingga mampu menampilkan sudut pandang sisi kanan ataupun kiri dengan jelas. Berikut adalah gambar dari Optic Mac 24C. Untuk keyboard yang kami pilih yaitu Logitech Pro X dengan desain Pro yang sudah terbukti di berbagai turnamen. Sekarang sudah dilengkapi dengan pilihan switch mechanical GE Class Pro yang dapat ditukar. Click it, tactical, and linear. Dibuat untuk meraih kemenangan dengan berkolaborasi bersama atlet e-sport top dunia. Ini adalah gambar dari Logitech Pro X. Untuk mouse yang kami pilih adalah Logitech Pro Gaming Mouse yang dibuat dengan satu tujuan yaitu membantu sukses di lingkungan e-sport yang sangat kompetitif dan bergerak cepat. Ditingkatkan dengan sensor hero untuk kecepatan dan presisi yang luar biasa yang diperlukan untuk menang. Dan adalah gambar dari Logitech Pro Gaming Mouse. Speaker yang kami pilih adalah JBL Quantum Duo dengan teknologi surround sound khas JBL dan Dolby Digital dalam desain keren dan unik. JBL Quantum Sound Signature membuat setiap padangan terasa epic dan setiap gamer lebih kompetitif. Driver dan tweeter Neodymium 2,5 berdefinisi tinggi menghadirkan kurva suara yang diatur oleh ahli audio JBL dan dirancang khusus untuk gaming. Teknologi surround sound khas JBL bersama Dolby Digital menghadirkan suara paling realistis. Ini adalah gambaran dari JBL Quantum Duo. Blok diagram. Berikut adalah blok diagram yang kami buat. Blok diagram dibuat untuk memetakan proses kerja pada komputer. Yang pertama yaitu input device, berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah pada komputer, misalnya keyboard. Yang kedua yaitu ada output device, untuk menampilkan keluaran dari pengolahan data yang dapat berupa hard copy atau ke kertas misalnya printer, soft copy atau ke monitor misalnya monitor, ataupun berupa suara misalnya speaker. Dari input output turun ke bawah ada port I/O. Dari input device ke output device terhubung melalui port I/O. Dari port I/O turun lagi ke bawah ada CPU, otak dari sistem komputer, yang terdiri dari ALU atau Arithmetic Logical Unit dan CU atau Control Unit. Contoh CPU adalah motherboard. Fungsi dari CPU atau motherboard itu sendiri untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas yang terjadi di dalam komputer. CPU dapat membaca dari memori atau
port I/O dan juga dapat melinkan ke memori atau port I/O. Berikutnya yaitu memori dalam PC, terdiri dari RAM dan ROM. ROM biasanya disebut sebagai BIOS atau ROM BIOS, dan tambahan memori eksternal yaitu dapat berupa hard disk. Berikutnya ada address bus. Untuk menandakan lokasi dari sumber atau tujuan pada proses transfer data, misalkan CPU mengirim alamat ke memori yang akan ditulis atau dibaca. Berikutnya juga ada control bus, digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database atau address bus. Terima kasih.